Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Variana, saya dari kelas 1G. Saya ingin menyampaikan tentang eh, kebenaran ilmiah versus hoax dalam perspektif epistemologi. Oke. Dalam hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu kebenaran ilmiah dan apa itu tentang hoax. Oke, dari pertama itu adalah tentang kebenaran ilmiah. Dalam perspektif epistemologi itu, perbedaan utama antara kebenaran ilmiah dan hoax itu terletak pada landasan metode perolehan dan kriteria validasinya. Gitu. Kebenaran ilmiah sendiri itu didasarkan pada sistematis dan objektif pada sementara hoax itu berita yang subjektif, manipulatif dan tidak dapat diverifikasi. Gitu. Untuk kebenaran ilmiah sendiri itu pengetahuannya memenuhi norma-norma keilmuan yang diperoleh melalui pendekatan dan empiris gitu. Nah, untuk landasan epistemologi sendiri itu yaitu pengetahuan ilmiah bersumber dari proses pengamatan, pengukuran dan pengujian atau penalaran logis yang ketat gitu. Ini mencakup secara aspek ontologis gitu ya, apa yang dikaji. Nah, epistemologi itu memperoleh pengetahuan dan aksiologis itu nilai-nilai moral. Untuk metode perolehan dari kebenaran ilmiah itu adalah yang sistematis seperti pendekatan, terus hipotesis, dedukatif, dan eksperimen dan observasi gitu. Proses ini memungkinkan terwujudnya pengetahuan dan rasional yang sistematis. Nah, untuk teori kriteria validasinya juga ya ada 4 macam, yaitu pertama teori korespondensi. Pernyataannya harus sesuai dengan kenyataan atau fakta empiris yang objektif. Untuk teori koherensi itu pernyataan harus konsisten dengan logis dengan pernyataan atau teori ilmiah lainnya yang terbukti kebenarannya. Teori pragmatis itu juga mengetahui harus memiliki kegunaan dan relevansi praktis dalam memecahkan masalah. Untuk falsifikasi itu Karl Popper suatu teori ilmiah harus dapat dibuktikan salah atau dapat difalsifikasi melalui pengujian empiris. Kemampuan bertahan dalam upaya falsifikasi menunjukkan kekuatannya sementara, bukan kebenaran mutlak. Proses ini mengantar ilmu pengetahuan mendekati kebenaran melalui eliminasi kesalahan gitu. Nah, untuk hoax itu adalah berita atau informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu atau manipulasi serta menguji emosi dan menyesatkan suatu publik. Nah, pada era zaman sekarang itu biasanya menggunakan metode AI gitu kan, yang pada zaman 2006 era zaman sekarang itu Gen Z, zaman-zaman Gen Z ini banyak memperoleh uh, berita-berita hoax itu dari AI gitu. Untuk landasan epistemologi sendiri, hoax itu tidak memiliki landasan epistemologis yang valid. Sumber pengetahuannya seringkali tidak jelas gitu, anonimnya atau berasal dari otoritas yang tidak jelas gitu atau yang tidak kredibel. Untuk metode perolehannya yaitu hoax disebar tanpa melalui proses verifikasi penguji. Faktual informasi seringkali didasarkan pada asumsi pribadi, prasangka atau manipulasi data. Untuk kriteria validasinya itu juga hoax gagal dalam memenuhi kriteria kebenaran ilmiah. Gitu. Tidak ada korespondensi, salah satunya yaitu karena diklaim dalam hoax tidak sesuai dengan fakta atau bukti empiris. Untuk yang kedua itu tidak koheren. Informasi seringkali tidak konsisten dengan pengetahuan umum dan fakta atau yang mapan. Satu lagi itu tidak dapat diverifikasi atau disfalsifikasi gitu. Hoax seringkali dirancang agar sulit atau mustahil untuk diverifikasi atau dibuktikan kesalahannya
seringkali dengan mengandalkan keyakinan emosional daripada bukti rasional. Subjektivitas hoax muncul dari sudut pandang subjektif dan bertujuan untuk membentuk opini berdasarkan emosi, bukan fakta objektif gitu. Jadi secara ringkas tentang epistemologi menyediakan alat berpikir kritis untuk membedakan klaim pengetahuan yang valid atau informasi palsu dengan menggunakan atau mengenakan pada bukti empiris, konsistensi logis dan metode pengujian yang transparan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.